Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rajab, NIM 21191037, lokal PAI 6A. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah TIK bersama dosen pengampu Bapak Rian Amanda. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu mengenai tayamum, di mana kita akan membahas tentang pengertian tayamum, dalil tayamum, sebab-sebab diperbolehkan tayamum, selanjutnya ketentuan khusus bertayamum, dan terakhir tata cara melaksanakan tayamum tersebut. Oke, yang pertama kita masuk kepada pengertian tayamum, di mana pengertian tayamum secara istilah yaitu berniat untuk melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah yaitu merupakan satu kegiatan yaitu pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti wuduk dan mandi besar. Jadi tayamum ini merupakan pengganti wudhu dan mandi besar karena adanya sebab-sebab tertentu. Jadi itulah pengertian tayamum secara bahasa dan istilah, yaitu untuk pengganti wudhu dan mandi besar karena disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Selanjutnya kita masuk kepada sebab-sebab diperbolehkannya kita dalam bertayamum. Sebab kita diperbolehkan tayamum ada 3 sebab. Yang pertama yaitu kelangkaan air, baik secara kasat mata maupun secara syarak. Contohnya yaitu secara kasat mata, di mana dalam keadaan bepergian kita benar-benar tidak menemukan air, sedangkan kelangkaan air secara syarak, misalnya air yang ada hanya cukup untuk kebutuhan minum saja. Berarti apabila kita tidak menemukan air dalam keadaan bepergian, maka kita boleh melakukan tayamum. Begitu juga dengan kelangkaan air secara syarak, yaitu apabila air yang kita dapat hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk keperluan minum saja. Selanjutnya yang kedua, sebab diperbolehnya kita tayamum yaitu jauhnya air yang tersedia, yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak 2,5 km. Jadi apabila perkiraan jarak air sekitar 2,5 km, artinya jika dimungkinkan ada air tapi di atas jarak tersebut, maka diperbolehkan kita melaksanakan tayamum. Jadi jauhnya air yang tersedia atau sulit kita jangkau, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum. Yang ketiga yaitu sebab diperbolehkan tayamum sulitnya menggunakan air. Di sini juga ada baik itu secara kasat mata maupun secara syarak. Contohnya yaitu sulit secara kasat mata, misalnya airnya dekat tetapi tidak bisa kita jangkau karena ada musuh atau karena ada hewan buas, karena di penjara maupun dan lain sebagainya. Apabila kita sulit atau tidak bisa mendapatkan air tersebut karena seperti adanya hewan buas, musuh, maka kita boleh melaksanakan tayamum. Selanjutnya contoh sulitnya menggunakan secara syarak, misalnya karena khawatir akan datang penyakit atau penyakit tersebut akan kambuh kembali, atau takut penyakit lama akan menyebabkan kita sulit dalam penyembuhan.
Maka dengan apabila kita menggunakan air tersebut akan kembali penyakit tersebut akan kambuh. Maka dalam hal ini kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Nah, itu tadi sebab-sebab diperbolehnya kita bertayamum. Ada tadi kelangkaan air, adanya yang jauhnya air yang tersedia, dan sulitnya menggunakan air. Nah, selanjutnya kita masuk kepada dalil tentang tayamum, di mana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Shadaqallahul azim. Ya, artinya, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sedang dalam buang air besar, atau kamu telah menyentuh perempuan sedang kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi dalam ayat ini, apabila kita sakit ataupun dalam keadaan tidak suci, atau dalam perjalanan maupun dalam itu perempuan, pada saat itu kita tidak menemukan air, maka kita boleh melaksanakan tayamum untuk melaksanakan sholat. Nah, itu tadi dalil tentang tayamum, terdapat dalam surah An-Nisa ayat 43. Seterusnya kita masuk kepada ketentuan khusus tayamum. Di sini terdapat beberapa ketentuan khusus tayamum, yaitu diantaranya yang pertama harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi apabila kita akan melakukan tayamum, kita harus menekan dulu, maksudnya waktu sholat. Apabila tidak temukan air, maka kita melaksanakan tayamum. Yang kedua, jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka kita harus membuktikan terlebih dahulu, melakukan pencarian, dan pencarian tersebut dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang ketiga, tanah yang digunakan harus yang murni, tidak bercampur dengan barang yang lain seperti tepung, susu, lembut, kering, dan berdebu. Jadi tanah yang kita gunakan harus suci dan tidak boleh bercampur dengan benda lain. Selanjutnya yang keempat, tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Jadi di sini tayamum ini berlaku untuk mengganti wudhu dan mandi besar dan tidak berlaku untuk menghilangkan najis. Yang kelima, sebelum kita melakukan tayamum, jika memiliki najis, maka kita harus mensucikan terlebih dahulu najis yang terdapat pada tubuh kita. Itu yang kelima. Selanjutnya yang keenam, tayamum ini hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat wajib. Boleh menggunakan tayamum untuk sholat wajib, disusul sholat sunat, sholat jenazah, atau membaca Al-Quran. Yang ketujuh, meskipun pengganti, namun tayamum ini berbeda dengan wudhu. Jika wudhu memiliki 6 ketentuan wajib, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun, di mana rukunnya tersebut yaitu niat, mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan, dan yang keempat berurutan. Dari sinilah perbedaan tayamum dan wudhu, di mana sekaligus kita membahas rukun wudhu, di mana yang pertama tadi niat dalam hati, mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua telapak tangan, dan yang keempat berurutan. Itu tadi tentang rukun wudhu dan perbedaannya dengan
rukun tayamum dan perbedaannya dengan wudhu. Nah, yang ke-8, tayamum menjadi batal disebabkan oleh perkara-perkara yang juga membatalkan wudhu. Berarti tayamum ini juga sama halnya dengan batalnya wudhu. Jika tayamum mengalami pembatalan pada diri kita, maka tayamum tersebut juga batal. Yang ke-9, ini yang terakhir, itu karena salah satu sebabnya adalah kelangkaan air, maka tayamum akan batal apabila kita menemukan air sebelum salat dilaksanakan. Jadi tayamum kita batal karena menemukan air, maka sebelum salat kita harus mengulang kembali wudhu kita. Oke. Nah, itu tadi ketentuan khusus bertayamum. Selanjutnya kita masuk kepada tata cara pelaksanaan tayamum. Di sini tata cara pelaksanaan tayamum itu ada 4 cara. Yang pertama, di mana kita meletakkan kedua telapak tangan pada tanah yang murni, suci, lembut, kering dan berdebu. Nah, setelah kita meletakkan atau usapkan tangan ke debu, yang kedua kita niat melakukan tayamum bersamaan dengan mengusap wajah sekalipun dengan debu yang ada di kedua telapak tangan. Nah, yang ketiga itu usapkan telapak tangan ke kiri ke punggung tangan kanan dari bagian jari sampai siku. Lalu usapkan telapak tangan ke kiri disebut ke bagian dalam tangan kanan dari bagian siku sampai ke ujung jari. Yang terakhir, usapkan telapak tangan ke punggung tangan kiri dan bagian jari sampai ke siku. Kemudian usapkan telapak tangan kanan tersebut ke bagian dalam tangan kiri dari bagian siku sampai ujung jari. Nah, itulah ketentuan atau tata cara pelaksanaan tayamum. Yang mana yang pertama ada tadi kita melaksanakan niat, mana niatnya nawaitu tayammumul isbahati salatillahi ta'ala. Nah, itulah niatnya. Selanjutnya kita meletakkan tangan ke debu dan menepuk 1 kali. Nah, yang terakhir yaitu mengusapkan telapak tangan ke punggung tangan kiri atau tangan kanan dari bagian sampai ke siku. Kemudian usaplah kedua telapak tangan kanan tersebut ke bagian dalam tangan kiri dan kanan dari bagian siku sampai ke ujung jari. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang tayamum. Jadi apabila kita mengalami sebab-sebab kita dalam bolehnya bertayamum, atau dalam keadaan bepergian, dalam keadaan sakit atau lain sebagainya, maka kita dimudahkan atau boleh melakukan tayamum dalam hal ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, kita akan mempraktekkan bagaimana cara berwudunya orang yang sakit. Sebelumnya, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan untuk tayammum bagi orang yang sakit dengan ketentuan apabila dia tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Misalnya, jika dia menggunakan air maka sakitnya akan bertambah parah atau bisa membahayakan dirinya. Namun selama menggunakan air tidak memberikan efek dan pengaruh yang besar bagi pasien, bagi orang yang sakit, maka mereka tetap kembali kepada cara bersuci yang asal, yaitu berwudu dengan menggunakan air. Dan tidak diperbolehkan untuk tayammum kecuali jika dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menggunakan air karena akan menimbulkan bahaya. Kita akan mempraktikkan bagaimana cara wudunya orang yang sedang sakit di atas ranjang. Yang pertama, Anda bisa sediakan sebuah anduk yang kering yang nanti fungsinya adalah untuk menyerap tetesan-tetesan air ketika kita mewudukan orang yang sakit. Kemudian yang kedua yang perlu kita sediakan adalah air yang suci. Bisa Anda gunakan spray sebagai alat bantu untuk memberikan air ke orang yang sakit.
Kemudian berikutnya Anda sediakan sebuah baskom yang nanti digunakan untuk menampung air setelah dia berkumur. Kenapa kita sediakan baskom? Karena yang namanya air berkumur keluar dari mulut, dan di situ tentu saja ada banyak bakteri, maka kita sediakan tempat baskom, bukan dibuang di anduk. Kemudian kita sediakan air dengan wadah gelas, kita manfaatkan nanti untuk berkumur. Baik, kita mulai dengan mencuci kedua tangan. Anda bisa perhatikan di sini pasien menggunakan infus, dan bagian yang ditutupi dengan plaster infus sebaiknya kita hindari dari air. Sehingga nanti cukup yang dibasahi adalah semua permukaan kulit yang di situ tidak ada plasternya. Baik, mencuci kedua tangan, silakan digabungkan kedua tangannya. Kemudian kita semprotkan air di sini, ditampung dan langsung digunakan untuk mencuci kedua tangan. Sambil disela-selai jari, dan jangan lupa punggung tangan harus basah. Jika Anda merasa bahasanya ini belum basah, Anda bisa ulangi lagi, ya. Maksimal sampai 3 kali. Punggungnya dibasahi. Punggung yang kiri, ya. Jika Anda merasa semuanya sudah basah, ada air yang mengalir di sini, maka itu sudah cukup untuk disebut mencuci kedua tangan. Karena ada dua gerakan dalam wudhu, ada mencuci, ada mengusap. Bedanya apa? Kalau mencuci, ada air yang mengalir di anggota wudhu. Sementara kalau mengusap, hanya menggunakan titik-titik air yang menempel di tangan kita. Kemudian selanjutnya setelah selesai mencuci kedua telapak tangan, maka kita berkumur. Kita siapkan sebuah baskom untuk menampung buangan air kumur. Kemudian kita minta kepada pasien, orang yang sakit untuk berkumur, bisa langsung diminum, ya. Dan berkumur, buang baskom. Lalu kita tuangkan ke tangan kanan atau tangan kiri yang memungkinkan. Jika tangan kanan tidak memungkinkan banyak bergerak, bisa menggunakan tangan kiri, digunakan untuk menghirup air ke dalam hidung. Cukup sekali jika Anda bisa pastikan semuanya telah basah. Selanjutnya kita mencuci wajah, kembali menggunakan air yang diwadahi dengan spray. Gabungkan dua telapak tangan, kemudian berikan air secukupnya dan langsung diusapkan ke wajah. Selama ada air yang mengalir di wajah, sudah cukup bisa disebut sebagai mencuci wajah. Ketika kita merasa masih ada bagian wajah yang belum basah, kita bisa ulangi. Cukup. Kemudian satu gerakan lagi, yaitu untuk jenggot. Karena jenggot, bagian akar-akar jenggot harus basah. Cukup menggunakan satu telapak tangan. Baik, cukup. Kemudian selanjutnya kita akan mencuci tangan sampai ke siku, dan dengan tetap mewaspadai posisi infus yang ada di tangan, sehingga di bagian ini nanti kita pertahankan agar tetap kering. Kita awali dengan tangan kanan dulu, dengan menggunakan bantuan tangan kiri. Baik, jika Anda merasa ada bagian yang belum basah, maka kita ulangi sekali lagi. Ini dibasahi. Baik, di sekitar infus harus tetap dibasahi, ya. Selanjutnya tangan kiri. Tangan kiri. Jika tangan kanan masih memungkinkan untuk bergerak, maka bisa menggunakan bantuan tangan kanan yang ada infusnya. Jika tidak, dibantu oleh saudaranya yang mewudukan, yang membantu untuk wudu. Sekali lagi.
Baik, selesai di sela-sela jarinya. Selanjutnya kita mengusap kepala. Karena mengusap maka cukup menggunakan titik-titik air yang ada di tangan. Sehingga kita cukup memberikan sedikit air di kedua telapak tangan. Nah, digosokkan, kemudian langsung bisa diusapkan. Dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, dan langsung disambung ke telinga. Baik, selesai. Selanjutnya kita akan mencuci bagian kaki. Anduk bisa ditaruh di bawah kaki ya. Baik, pasien bisa mencuci sendiri, sementara kawannya bisa membantu menuangkan air, atau bisa juga dibantu. Ya. Di sini pasien akan mencuci kaki sendiri. Kita awali dengan kaki kanan. Jika tangan kanan tidak memungkinkan banyak bergerak karena ada infus, maka cukup bisa menggunakan tangan kiri. Baik, bisa seperti ini. Kita tuangkan air ke tangan kiri, atau bisa juga langsung disiramkan, disemprotkan ke kaki kanan dan selanjutnya kaki kiri. Silakan. Mencuci kaki sampai ke di atas kedua mata kaki. Nah, ini akan lebih praktis sehingga memastikan semua bagian kaki yang wajib dicuci ketika wudhu basah. Dan perlu diperhatikan bagian sela-sela jari, karena biasanya orang sakit sela-sela jarinya kering. Kemudian jangan dilupakan juga bagian tumit. Ya, tumit pastikan basah. Cukup. Selanjutnya ke kaki kiri. Sambil dibantu disela-selai jarinya. Ketika masih ada yang mengalir, itu tanda berarti dia dicuci, bukan diusap. Kemudian pastikan bagian tumit basah. Bagian tumit. Baik. Cukup. Ketika sudah selesai wudhu, maka pasien bisa membaca doa selesai wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Bisa dilanjutkan dengan salat.